Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Faizin, Bapak Siddiqi, Bapak Ibu semua, Bapak Kiai, Ibu Nyai yang hadir pada sore hari ini, semoga diberikan kesehatan lahir batin, amin. Semoga diberikan rezeki ingkang kathah berkah, amin. Semoga dijadikan anak-anaknya menjadi anak yang soleh-solehah, amin. Semoga kelak menghadap kepada Allah banyak bekalnya dan kita menghadap kepada Allah dengan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu ingkang minulya, pernah suatu saat kula pas nyetir mobil niku ada yang nelpon, Mas Ustadz, kalau dipanggil Mas Ustadz. Mas Ustadz, insya Allah nanti sore kalau mau silaturahim. Siap Bu, monggo, kalau tunggu. Sore harinya ibu itu datang sama suaminya. Nyampe di rumah, monggo Bu, persilahkan duduk. Suami istri langsung duduk. Saya tanyakan niatnya silaturahim nopo nggih Bu? Ngapunten Mas Ustadz, pertama saya niatnya silaturahim, yang kedua saya niatnya mau nanya-nanya Ustadz. Nanya-nanya nopo nggih Bu? Saya ini selama 3 tahun punya penyakit, dan penyakitnya itu aneh. Penyakit nopo nggih? Penyakit saya niku setiap malam mesti kepala saya kayak diketok palu. Ketok. Kinten-kinten begitu. Ketok, dan sakitnya luar biasa. Setiap malam. Sampun kula periksakan ke dokter Ustaz. Katanya dokter, Bu, di kepalanya ibu tidak ada apa-apanya, tidak ada penyakitnya. Bahkan sama dokter di ronsen Ustaz. Di ronsen, hasil ronsennya diperlihatkan ke saya Ustaz. Ternyata tidak ada apa-apanya. Bu, ini tidak ada penyakitnya. Saya angkat tangan. Tapi setiap hari, setiap malam Ustaz kayak diketok palu. Tok, tok. Yang anteng, Bapak juga duduk. Kalau perlu khusyuk, monggo sesarengan baca Bismillah. Al-Fatihah tadi saya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah yang pertama itu udah mual-mual itu. Udah mual-mual. Terus Al-Fatihah lagi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua udah langsung naik ke kerongkongan. Sambung terus lanjut Al-Fatihah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah ketiga, ibu itu langsung memuntahkan sesuatu. Ada yang warnanya kuning, ya, keemas-emasan, ya, bukan yang air kemudian bukan. Muntah banyak, disiapkan plastik atau kresek, dan ketika muntahnya itu sudah selesai, si ibu itu langsung sembuh seketika dengan izin Allah. Alhamdulillahirabbil. Berkah apa Bu? Berkah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu Al-Qur'anul Karim. Ada yang dari Bandung nelpon kula, "Assalamualaikum
Mas Ustaz, nggih Pak, kula dari Bandung, UIN Bandung. Nggih, wonten napa? Ini kula niat silaturahim kali Ustaz. Saya membawa mahasiswa sebanyak 136. Insya Allah rombongan nanti 3 mobil Insya Allah. Kemudian kalau carikan tempat itu di aula di Masjid At-Taqwa UPN. UPN itu dekat Ring Road Utara. Alhamdulillah rombongan 3 bis masuk, langsung masuk di aula, dijejer-jejer begitu sebelum corona Pak melanda. Ketika sudah pas satu duduk mereka putra putri dipisah kebetulan memang mahasiswa-mahasiswi. Pun yang pertama yuk membaca Al-Fatihah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang muntah dulu. Al-Fatihah yang kedua enggak. Al-Fatihah kedua, Al-Fatihah ketiga tambah ayat kursi. Tambah Al-Falaq, tambah An-Nas. Karena banyak jemaahnya yang ikut, tak banyakkan Al-Qur'annya yang saya baca. Ternyata dari mahasiswa ini kok ada yang nangis. Ada juga yang teriak, wah, teriak, ngeri pikirannya. Ada yang muntah, blok. Alhamdulillah durasi setengah jam, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada mahasiswi yang lumayan kemis-krimis ya. Ustaz, matur nuwun. Saya selama setahun ini punya penyakit di punggung. Berat Ustaz. Panas kadang Ustaz. Tapi alhamdulillah ketika dibacain Al-Qur'an sama Ustaz dan jemaah mahasiswa yang lain itu, sekarang punggung saya ringan. Saya tidak panas lagi di punggung Ustaz, matur nuwun Ustaz. Itu termasuk berkah membaca apa Bu? Pak Al-Qur'an. Ada mahasiswa yang datang kepada saya, itu di lain waktu nih. Saya sholat asar di Masjid Al-Jihad kebetulan di Seturan. Ada mahasiswa yang datang, Mas Ustaz, saya punya rasa sakit di mana? Di dada Mas Ustaz. Sakitnya di sini, kira-kira begitu. Kalau nyanyi sakitnya tuh di sini lah, dia nunjuk sakitnya di dada sebelah kiri. Emang kenapa Mas? Saya itu kadang sering marah, panas, kadang berat sek-sek, kayak asma. Pun karena belum musim corona saya pegang dadanya. Saya baca ayat kursi, satu ayat kursi udah mual-mual. Ayat kursi yang kedua udah naik ke atas, udah gini. Ayat ketiga udah muntah, caranya kuning jelas nih, kuning banget. Karena memang tidak ada resep di masjid, dia langsung keluar mencari kayak pembuangan itu. Ya alhamdulillah bersih. Matur nuwun Ustaz, terima kasih Ustaz. Dada saya udah nggak sesek lagi, udah nggak panas lagi. Insya Allah sembuh. Mas, kata kula sama masnya itu masih mahasiswa. Penyakit nopo kemawon, penyakit apa saja itu bisa disembuhkan dengan Al-Qur'an, Mas. Baik penyakit medis non medis itu insya Allah bisa disembuhkan dengan Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman Mas, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami firman Allah menurunkan Al-Qur'an ma huwa shifa'. Shifa apa Mas? Obat Ustaz. Obat sekaligus penyembuh. Shifa' wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Rahmat Allah itu apa? Banyak macamnya. Bentuknya kesembuhan dikala kamu sakit Mas. Bentuknya rezeki, harta, uang ketika kamu butuh biaya SPP per semester. Bentuknya jodoh kalau kamu masih jomblo Mas. Jomblo enggak kamu Mas? Enggak Mas. Ustaz masih jomblo. Ya, perbanyak baca Al-Quran. Rahmatnya Allah nanti dipermudah dipertemukan jodohnya. Amin ya Rabbal alamin. Ada yang mau menikah? Pak Abbas? Tanduk Pak Nasir. Atau mas-mas yang Ustaz, saya umurnya udah 35 tahun Ustaz. Aksiru bikiru akil Quran gitu, perbanyak baca Quran.
35 tahun Ustaz saya selakaraatan bareng kalau Ustaz. Aksiru bitilawatil Quran, perbanyak baca Quran. Rahmatnya Allah bertujuran. Kurang Ustaz, masih kepengen kurang. Rahmatnya Allah kepengen banyak. Al-Quran pertama rahmatnya Allah bertujuran. Yang kedua, sholawat. Man sholla alaihi sholatan sallallahu biha asyra. Orang yang bersolawat kepadaku 1 kali saja, Allah curahkan rahmatnya 10 kali lipat. Dan 10 kali lipat kan sallallahu alaihi wasallam. Jodoh, rahmatnya Allah bentuknya jodoh, rezeki, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, rezeki ingkang kathah, amin ya rabbal alamin. Anak soleh soleha, kesembuhan ketika sakit, itu rahmatnya Allah semua. Gitu Ustaz, baca sholawat, banyak baca Quran. Gak lama kemudian, 1 bulan kemudian dia udah dapat gandengan. Nah, mau nikah ternyata, nikah. Ada pencang pulau Mas Puput, insya Allah gak ada yang di sini namanya Puput. Nasir udah umur 32 tahun kepengen nikah. Aksiru biqauli sholawat. Perbanyak baca Quran sholawat Mas Puput. Sengaja kalau tak kasih nomor. Kalau kadang-kadang ada yang nyetorkan Mas Nasir nih, kalau masih single kepengen, kemudian Putri rencang istri pulau. Tak catat Mas Puput nggak ada nomor. Barangkali jodoh, amin matur nuwun Pak Nasir. 2 bulan nggak ngasih kabar. 2 bulan itu kemudian ngasih undangan. Mas Puput undangan dengan orang Lamongan. Undangannya ke Lamongan luar biasa. Saya telepon, Mas Puput kok gak ngasih kabar kalau sukses ta'arufnya, sukses perkenalannya. Enggak, Mas Nasir malu masuk tak kabari jenengan. Ya wis biar surprise. 2 bulan kemudian tak kasih undangan. Membaca apa? Membaca Al-Quran, rahmatnya Allah turun. Warahmatul lil mu'minin. Itu loh Mas, warahmatul lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang mukmin. Sehingga karena rahmatnya Allah, ada anak kecil namanya Musa, umur 6 tahun. Dia hafal Al-Quran, rahmatnya Allah yang bertebaran kepadanya keliling dunia. Berkah Al-Quran. Pergi ke Saudi, disentuh kepalanya oleh Imam Sudais, disuruh naik ke kampung. Kemudian ulama-ulama di Saudi itu membaca Quran diteruskan oleh Musa, anak kecil itu. Diundang ke Malaysia, begitu naik ke panggung, di atas panggung, kiai-kiai sana menyatakan membaca Al-Quran dilanjutkan oleh Musa. Ya tentunya dia keliling dunia, dan tentunya kalau bisa rohnya kalau di Saudi sangat luar biasa. Ke Pakistan, keliling dunia Pak, berkah Al-Quran. Ada anak muda suaranya enak, ya suaranya seperti Imam Sudais bisa, dan imam di Mekah bisa, imam di Madinah bisa, imam di Turki bisa, macam-macam dia bisa. Karena saking enaknya suaranya diundang kemana-mana, pergi keliling dunia, berkah Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahkan ada sepupu pulau namanya Adiba. Adiba itu umur 7 tahun, masih kelas 1 SD. Ternyata dia sering manggung. Manggung itu kalau ada acara haflah di sekolahnya, dia mesti ke atas panggung, kemudian membaca Yasin. Kelas 1 umur 7 tahun membaca Yasin, fasih, matnya panjang pendeknya betul, makharijul hurufnya betul, tidak ada yang salah. Pulau heran, tak tanya di Bah, udah ikhra berapa Bah? Karena saya masih ikhra 3, masih ikhra 4. Nah, kok bisa lancar Yasin? Yang saya sering dengar itu. Sering dengar di mana ya gak tahu. Umi coba nanya sama umi saya. Ibunya namanya Nursia. Saya tanya ya, Bi Nursia, ini kok di umur 7 tahun kok bisa hafal Yasin itu? Iya Sir, saya kalau setiap hari kan gendong. Abinya itu pergi ke toko mesti jaga toko, saya gendong, masak, goreng, gendong, kemana-mana gendong. Mesti saya baca Yasin setiap hari. Anak kecil itu cerdas. Umur 3 ya, umur 5 itu dibacain terus itu juz amma, hafal juz amma, gak perlu ngapalkan. Lah di itu Yasin itu panjangnya sangat luar biasa, hafal. Hafal gak ngapalkan tapi hafal. Karena apa?
sering dibacain Yasin ketika ibunya memasak, goreng gitu. Hafal di luar kepala. Dan sekarang dia MTS. Dia MTS terus jadi Pak Suki. Dan bukan pintar masalah agama saja. Kemarin mungkin 3 bulan yang lalu dia juara 1 pidato bahasa Arab se-Jawa Timur dan Bali. Jadi memang basicnya orang tuanya memang agama gitu, madrasah. Juara 1 pintar bahasa Arab, bukan hanya pintar ngomong bahasa Arab. Juara 1 pidato bahasa Arab se-Jawa Timur dan Bali. Adiba. 2 bulan kemudian, pulau heran lagi, ternyata bukan pintar bahasa Inggris. Adiba yang tadi hafal Yasin pas kecil nih dulu, sekarang MTS nih. Ternyata ketika 2 bulan kemudian dia memenangi lomba juara 1 bahasa Inggris. Coba bayangkan, bukan hanya pintar bahasa Arab Adiba itu yang setiap harinya didengarkan Al-Quran oleh umumnya, bahasa Inggris bukan hanya pintar ngomong, juara 1 pidato bahasa Inggris se-Jawa Timur. Coba bayangkan, itu berkah, itu rahmatnya Allah seperti itu Pak. Orang yang membaca Al-Quran. Malih, contoh malih, ini kayak cerita Adiba. Pulau pernah jadi juri di SMA Al-Azhar, kira-kira begitu lah. SMA 9 Al-Azhar. Di situ ada tryout. Tryout itu termasuk lomba. Paling bagus nilainya dari fisika, kimia, bahasa Inggris, matematika. Nanti juara 1, 2, 3 mendapatkan handphone Android. Ada juara roket air yang paling ke atas itu yang menang. Ya, ada lomba itu. Kemudian ada lomba cerdas cermat. Kemudian yang keempat ada lomba pidato. Ya. Kalau kebetulan panitianya dan ngerti. Dan ada lomba musabaqah fi hifdzil Quran. Lomba untuk menghafal Al-Quran. Dan syaratnya yang dilombakan juz 1 sampai juz 10. Nggih, juz 1 sampai juz 10. Pesertanya seluruh SMP yang ada di Yogyakarta. Ada SMP 1 termasuk MTS sini, MTS Pandanaran. Sampun, kalau memang jurinya pidato, saya lihat musabaqah fi hifdzil Quran. Ada satu yang paling menarik Pak. Ketika ditanyakan oleh jurinya, Mas, ini kan juz 1 sampai juz 10. Jurinya ngomong, hafal berapa juz Mas? Yang lain-lain kan banyak hafal juz 10, 1 sampai 10. Ada anak MTS Pandanaran itu mungkin gurunya yang dibawa, yang diikutsertakan bukan hafal juz 1 sampai juz 10, juz 30 hafal. Ketika ditanya, hafal juz berapa Mas? Saya hafal semua juz 30. Kalau orang yang jarang membaca Al-Quran itu kadang-kadang ada menteri di salah satu konter itu ada maju, ini sudah hafal juz 30, juz 1 sampai juz 30. Karena menterinya jarang baca Al-Quran, nanya sama kayaknya, wah pinter nih anak, udah hafal sampai 30 juz, kurang berapa lagi Mas? Karena jarang baca Al-Quran. Nah punten kalau teruskan ya. Jadi ada peserta dari MTS Pandanaran, ketika ditanya, saya hafal 30 juz Pak. Ya tentu menang di luar kepala, nggak ada yang keliru ketika dites. Juara 1. Saya pindah ke lomba pidato bahasa. Ternyata yang menang juara 1 nih Pandanaran. Yang nomor 2 itu Pandanaran. SMP 1, SMP yang lain semua jauh. Kemudian roket air, itu roket air kan sains gitu Pak. Itu yang menang di Pandanaran. Kalau bukan mempromosikan Pandanaran, bukan. Kenyataan itu, kenyataan. Kemudian ada cerdas cermat, itu Pandanaran yang menang. Sehingga yang juara umum lomba itu adalah Pandanaran. Satu lagi tryout. Tryout itu kan fisika, kimia, bahasa Inggris, matematika. Juara 1, 2, 3 karena dari 1 sampai 10 itu ada siswa ini SMP, ini siswa SMP 1, SMP macam-macam itu. Juara 1, 2, dan 3 dan itu mendapat Android. Itu saya lihat namanya ini saya nggak hafal namanya. Cuman sekolahnya dulu MTS Pandanaran
Juara 2 MTS Pandanaran. Juara 3 MTS Pandanaran. Kulo berkesimpulan, jadi kalau di sekolah itu ditekankan ngaji, ngafal Quran, perbaiki bacaannya. Ternyata anak didik itu bukan hanya pinter dalam bidang agama, pinter dalam bidang umum juga luar biasa. Itu juara umum buktinya Pandanaran. SMP 1 lewat itu. Negeri ya, gak ada pondoknya harus lewat itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saking sangat luar biasanya Al-Quran, terlebih pada bulan Ramadan ini kan syahrul tilawatil Quran, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Imam Syafi'i dalam kisah itu menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali. Kalau tangan kalian Bapak Ibu, kintan-kintan sudah seminggu ini udah menghatamkan berapa kali? Pak Abbas insya Allah 2 kali Pak Abbas. Kululahat. Kululahat 3 kali ya. Sudah hatam. Itu Imam Syafi'i itu 60 kali. Loh kok bisa Mas Nasir? Ustaz Nasir? Karena siangnya menghatamkan 1 kali, malamnya menghatamkan 1 kali. Menghatamkan seperti orang-orang dulu itu sangat luar biasa Pak. Ibunya Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu sebelum melahirkan dalam kandungan 9 bulan itu menghatamkan 100 kali Al-Qur'anul Karim. Ketika keluar menjadi tokoh berdiri Nahdlatul Ulama. Ada rencang kulo. Mas Ustaz, saya itu punya anak yang kedua, yang tengah itu pintarnya sangat luar biasa, cerdasnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena ketika dalam masa kehamilan ibunya, saya membaca Al-Quran dari juz 1 sampai juz 7. Saya dekatkan sedepan, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, sampai juz 1, dari juz 1 sampai juz 7. Ketika melahirkan luar biasa, mudah, blonjol, enak. Kalau misalkan dia sering membaca Al-Quran, ya, sering membaca Al-Quran, itu anak walaupun 4 bulan itu mendengarkan Pak. Sehingga ketika SD, TK, dia cepat menghafalkan Al-Quran. TK sudah hafal 2 juz, SD kelas 1, 2 udah menghafalkan 7 juz. Bu gurunya nanya sama dia, nah kamu pinternya sangat luar biasa, cerdasnya sangat luar biasa. Yang lain pada menghafalkan Wadduha berulang-ulang gak hafal-hafal. Kamu kelas 1, kelas 2 sudah hafal 7 juz itu nak. Kok bisa nak? Anaknya jawabnya gimana? Enggak Bu, saya kalau baca ini seakan-akan sering juga, langsung saya hafal. Coba. Karena apa? Orang tuanya ketika dalam masa hamil itu membacakan Al-Quran. Berbeda Bapak Ibu kalau anaknya kok ketika masa hamil dangdutan yang disetel. Berbeda nih Pak. Mesti ketika keluar tuh brojol langsung goyang ngebor. Jatilan. Langsung goyang ngebor. Lah niku nggih Ibu kalau perlu goreng baca Al-Qur'an nggih. Rumahnya disetel HP-nya Al-Qur'an, Android-nya kan banyak Al-Qur'an semua. Jangan kustahi terus Pak, kustahi. Jangan dangdutan terus, sayang, jangan. Ya Al-Quran, sholawatan, biar rahmatnya apa tadi? Yang Mas kan nanya, Ustaz saya kepengen jodoh, kepengen sembuh, ya rahmatnya Allah bentuk kesembuhan dengan aksiru bitilawatil Quran, perbanyak dengan membaca Al-Quran. Kemudian aksiru bisolawat, perbanyak dengan solawat. Karena rahmatnya Allah bercucuran bagi orang yang membaca Al-Quran dan sholawat. Pun Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa orang yang dekat dengan Al-Quran, kalau contohkan ini, seperti kulitnya sapi, ngertos kulitnya sapi Pak? Kalau kulitnya sapi itu ditaruh di beduk, itu gak ada harganya, mesti dipukul terus. Apalagi daerah Seturan, Ajian itu kalau sudah selesai tarawihan, Allahumma dum tak tak dum dum, gak ada harganya. Tapi kalau kulit sapi kok jadi oles Al-Quran, jadi sampul Al-Quran, mesti dicumi, ditaruh di tempat yang mulia paling atas.
Malam itu dalam setahun ada berapa malam Pak? 365 malam. Semuanya biasa malam. Tapi ada satu malam yang sangat luar biasa dan itu lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Karena apa? Di dalam malam Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Qur'an. Kemudian bulan semuanya mulia. 12 bulan itu dalam Masehi maupun Hijri itu mulia semua. Tapi ada satu bulan yang sangat mulia. Bulan apa? Ramadan. Karena apa? Di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Malaikat semuanya mulia, ribuan malaikat semuanya mulia. Tapi ada satu malaikat yang paling mulia dan pemimpin para malaikat. Siapa itu? Malaikat Jibril. Kenapa? Sebab karena beliau membawa Al-Qur'an, membawa wahyu. Kemudian nabi banyak sekali. Tapi ada satu nabi yang paling mulia. Siapa itu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Beliau diturunkan Al-Qur'an, membawa wahyu Al-Qur'an. Contoh Bapak Ibu, biar ibu nanti punya anak yang soleh-solehah, cerdas, pegang kepalanya. Ini masih corona nggak? Saya pegang. Bacain Al-Qur'an. Fatihah, anak pinter. Insya Allah nanti cerdas gitu. Jadi kiai, jadi tokoh. Amin ya rabbal alamin. Itu Al-Qur'an ya. Yang kedua saya ngomong sama masnya, Mas. Yang kedua biar sembuh penyakit dadamu itu, biar nggak balik lagi. Kadang kan balik toh Pak. Kadang hilang setelah baca ayat kursi kali puluh, kadang muncul lagi wonten. Tapi kalau masnya itu langsung bersih. Tapi kadang bawaan penyakit non medis, kadang bawaan dari sononya wonten itu. Biar nggak gitu Mas, sholatnya diberpaiki. Siap nggak Mas? Siap. Sholat 5 waktunya itu. 10 kalau ada yang datang kali pulau mesti 5 waktu, jangan sampai bolong. Al-Fatihah. Jadi pulau resepnya, strateginya Al-Fatihah 3 kali dibaca setelah sholat 5 waktu. 5 waktunya itu yang wajib. 5 waktunya dijaga Mas. Siap Ustaz. Kalau bisa berjamaah. Siap Ustaz. Biar membersihkan dadamu, hatimu itu loh Mas. Baginda Rasul menekankan sholat berjamaah dengan sabdanya apa? Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisyab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Ini pesanan dari Pak Yai juga ini. Sholat berjamaah gitu. Pak Yai itu berjamaah. Itu intinya sholat berjamaah. Dipegang dekat masjid, ya sholat berjamaah di masjid. Mumpung corona sampun hilang. Amin ya rabbal alamin. Saya ceritakan sama Mas tadi, baginda Rasul itu loh Mas. Walaupun gerak, datang ke masjid berjamaah atau musola untuk kemauan, yang penting berjamaah. Baginda Rasul itu sebelum wafatnya itu gerak, tapi dipapa ke masjid berjamaah. Jadi walaupun sebelum wafatnya beliau pas gerak itu dipapa ke masjid, pulang ke masjid itu dipapa. Yang biasa menjadi imam adalah beliau, tapi karena beliau gerak itu diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau biasanya sholat dengan berdiri, karena gerak beliau itu duduk. Sampai-sampai kalau Imam Al-Marofi ketika menceritakan tentang berjamaah itu, warka'u ma'rofi'in. Kalau dalam tafsirnya warka'u ma'rofi'in itu adalah rukuklah dengan orang-orang yang rukuk, jangan rukuk sendirian. Warka'u itu kan jamak itu. Wih podoe rukuk jenengan sira kabeh. Itu berarti jamak. Berarti sholat rukuk itu bukan sendirian, berjamaah. Itu menurut Imam Al-Marofi. Kemudian saya ceritakan sama Masnya tadi, Mas, Imam Syafi'i, kamu madhabnya atau Imam Syafi'i? Iya Mas Ustaz. Imam Syafi'i dalam sejarah itu nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah sejak kecil cuili sampai beliau wafat. Bahkan ketika beliau seorang musafir itu loh Pak.
di padang Sahara. Sudah waktu sholat zuhur, Allahu Akbar, azan zuhur berkumandang. Beliau karena di padang Sahara nyari masjid gak ada, nyari musola apalagi gak ada. Sehingga yang beliau lakukan adalah menunggu orang yang datang. Di jalan ditengok, akhirnya menemukan pengembala kambing. Ditanya oleh Imam Syafi'i, ngapunten Pak, sudah sholat belum Pak? Belum. Yuk sholat sama saya. Maaf Pak Imam, saya tidak bisa caranya sholat. Islam tapi Islam KTP. Bacaannya saya tidak bisa. Karena Imam Syafi'i itu fikih, ulama yang terkemuka, diajari dalam 1 jam bisa. Terus tak diajari oleh Imam Syafi'i caranya bacanya. Karena sudah bisa langsung sholat berjamaah dengan Imam Syafi'i. Sehingga apa? Sehingga dicatat dalam sejarah sampai beliau wafat tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Sampun. Yang ketiga Mas, pesan saya yang ketiga. Yang pertama nopo tadi Bu? Baca Al-Qur'annya. Kemudian yang kedua apa? Berjamaahnya. Yang ketiga, aksiru biqauli la haula wala quwwata illa billah. Bareng-bareng monggo. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Saya bacakan sama Masnya. Baginda Rasul bersabda, Mas, hal adullukum ala kanzin min kunuzil jannah. Apakah saya beritahukan kalian terhadap simpanan dari simpanan surga? Kemudian para sahabat menjawab, qalu bala. Siap ya Rasul, saya kepengen tahu itu. Qala, baginda Rasul menjawab, la haula wala quwwata illa billah. Coba bareng-bareng. La haula wala quwwata illa billah. Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya, Mas, orang yang membaca la haula wala quwwata illa billah itu insya Allah akan diselamatkan di dunia dan akhirat, akan dilapangkan oleh Allah kehidupannya. Kalau dalam keadaan sulit akan dimudahkan oleh Allah dan diberikan jalan dan solusi. Amin ya rabbal alamin. Imam Nawawi mengatakan seperti itu. Pulau Qasem dalam sejarah Nabi banyak sahabat yang membaca itu sampai mendapatkan rampasan, ya, perang Ghanimah. Bahkan pada masa sekarang pulau melihat ada seorang ibu umur 45 tahun hamil Pak. Umurnya berapa Pak Bu? 45 tahun hamil. Kemudian 5 bulan kehamilannya ada bercak-bercak darah. Ini kalau ibu melihat itu mesti khawatir. Sehingga ibu yang 45 tahun langsung periksa ke dokter, konsultasi, dok, saya hamil udah 5 bulan kehamilan saya, kemudian keluar bercak-bercak dok. Bu, hati-hati, gak usah capek-capek. Siap dok. Singkat cerita, ibu itu hati-hati, istilahnya bed rest bapak ibu. Kemudian selama kehamilan dia terus berdoa kepada Allah. Pas 9 bulan kehamilannya dia harus melahirkan dan dilahirkan ke rumah sakit. Singkat cerita, dokter menyarankan biar anaknya selamat dan ibunya selamat, maka harus disesar. Dan biayanya lumayan, 13 juta Bu. Saya nggak punya uang dokter. Loh, kalau nggak punya uang gimana? Harus disesar biar selamat. Tanda tangan dulu, kalau bisa sesar sudah dilunasi nanti. Nggak berani karena nggak punya uang. Sehingga yang memberanikan diri adalah ibunya, nenek dari calon bayi tadi. Wes tak tanda tangan daripada mati semua nanti. Singkat cerita, sudah ditandatangani, kemudian sudah dilakukan oleh dokter sesarnya, dan alhamdulillah selamat. Anaknya selamat, ibunya selamat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menginap 3 hari di rumah sakit, kemudian karena merasa sehat bayinya, ibunya merasa sehat juga, mau dibawa pulang ke rumah, tapi sama rumah sakit ditahan, stop, gak boleh dibawa pulang sebelum melunasi
bayaran sebanyak 13 juta. Ibunya nangis, gak punya uang dokter. Sebelum dibayar gak boleh dibawa anaknya, sehingga dia nangis ingat kepada sabda Nabi Muhammad SAW, memperbanyak la haula wala quwwata illa billah. Sahabat membaca itu, mendapatkan harta rampasan, ghanimah, sapi, kambing yang banyak, sehingga dia mulai membaca la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Dalam perjalanan terus membaca la haula wala quwwata illa billah. Ternyata di tengah perjalanan wonten ya, bapak-bapak, seorang laki-laki yang dia tidak kenal langsung nyapa, "Bu, noleh." Gak dia kenal. Dan bapak tadi yang dia tidak kenal menyarankan ibu membuat tabungan. Membuat apa Pak Bu? Tabungan. Nanti kalau sudah membuat tabungan di bank, tolong saya kasih tahu, diinformasikan nomor rekening dan banknya. Siapa? Matur nuwun sangat. Butuhnya berapa? 13 juta. Ibu langsung menuju ke bank membuat buku tabungan. Setelah selesai menginformasikan ke bapak tadi yang belum dia kenal. Guys ya Bu, matur nuwun, sebentar lagi kalau transfer sebanyak 13 juta. Gak lama kemudian bapak itu transfer tik, dicek sama ibu 13 juta benar. Langsung mengambil uang cash dicairkan dari bank, kemudian dia menuju rumah sakit dan dilunasi uang tagihan tadi. Dan alhamdulillah anaknya nopo Pak Bu, dibawa pulang ke rumah. Berkah nopo? Berkah membaca la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada jarum yang patah tolong jangan dimasukkan dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah jangan dimasukkan dalam hati. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Monggo sampun.